Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah wa ala alihi wa ashabihi khairil bariyah. Salatuhu wa salamuhu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil jiham. Allahumma pasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah, innallaha yuhibbul muttaqin. Wa husukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqti la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apamang syaraha sadrahu lil Islam fahuwa 'ala nuri mir rabbih. Al-ayah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayati 'alaikum jamanun la yakunu fihi a'ajja min salasin dirhamin halalin au ahin yusta'nasu bihi au sunnatin ya'malu biha. Puji dan syukur marilah kita curah limpahkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah pada kesempatan Ramadan ini kita masih diberi usia sehingga dapat dipercaya untuk melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya. Di samping itu alhamdulillah kita diberi kekuatan mentalitas iman dan Islam. Sehingga dengan modal dasar kekuatan iman dan Islam kita, mudah-mudahan kita di akhir hayatnya terbawa iman dan Islam kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Media syahwah yang saya hormati juga pemirsa semua, pendengar setia. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyajikan satu bahasan diambil dari tema tentang hidayah itu adalah cahaya yang sangat mewarnai pribadi manusia. Apa itu cahaya? Dan kenapa cahaya bisa mewarnai dan merubah bukan hanya tatanan manusia, juga tatanan alam semesta? Karena ini adalah pembuat risalah sekaligus pembuat agama, dan pembuat cahaya adalah Allah. Maka untuk itu marilah kita kaji, apakah orang yang mendapatkan hidayah akan diberikan petunjuk, akan diberikan cahaya oleh Allah? Maka jawabannya dalam Al-Quran, apamang syaraha sadrahu lil Islam fahuwa 'ala nuri mir rabbih. Barang siapa orang yang hatinya tunduk, pasrah, tidak ada sedikit pun penolakan terhadap aturan Islam, maka orang tersebut akan mendapatkan cahaya yang terang benderang, yang akan mewarnai diri sendirinya, akan mewarnai orang di sampingnya, juga akan mewarnai negara, kampung-kampungnya, dan segala keputusan-keputusan yang dipenuhi dengan warna keislaman akan selalu bercahaya dan akan selalu diterima. Itulah hebatnya orang yang memiliki keislaman, sehingga dengan memiliki keislaman penuhlah cahaya dalam dirinya. Maka untuk itu kenapa diwajibkan tentang berpegang teguh kepada cahaya tersebut? Karena hakikatnya cahaya itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana digambarkan dalam suatu hadis. Rasul bersabda, sayati alaikum jamanun la yakunu fihi a'ajja min salasin dirhamin halalin au ahin yusta'nasu bihi au sunnatin ya'malu biha. Ada tiga, yang mana tiga tersebut paling mulia di akhir zaman, di mana dilaksanakan oleh setiap orang, dimiliki oleh setiap orang, maka kemuliaan akan muncul sendiri. Yang pertama, dirham yang halal. Kita punya rejeki yang halal, didapat dengan cara yang halal,
dimakan dengan cara yang halal. Itulah kemuliaan yang ke-1. Yang kedua, au ahin yusta'nasu bihi, kita memiliki saudara yang mana saudara tersebut memberi ketenangan, ketentraman. Itulah yang paling mulia di akhir zaman. Yang ketiga, kita memiliki kekuatan mental memegang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana sunnah ini patut dan perlu dipertahankan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin." Alaikum, wajib kepada kalian, bisunnati, memegang sunnah kami, wa sunnati khulafaur rasyidin, dan memegang sunnah-sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk. Sehingga kata akhirnya, kata Rasulullah, adu alaiha bin nawajid. Peganglah dengan pegangan yang erat. Ini ahli hadis dan ulama-ulama menyatakan bahwa nawajid itu adalah gigi yang paling ujung, yang paling pojok. Kalau menggigit dengan gigi yang depan mungkin punya asumsi tidak kuat. Tapi kalau menggigit dengan gigi yang paling ujung, yang paling besar, mungkin kuat. Memegang sunnah diharuskan kepada setiap umat. Gigitlah, peganglah dengan pegangan yang erat. Sehingga mampu menyelamatkan diri kita sendiri dan mampu menyelamatkan masyarakat umum. Juga mampu menyelamatkan negara. Itulah kehebatan Islam. Maka untuk itu di akhir hadis dikatakan au sunnatin ya'malu biha. Berarti sunnah yang berharga bukan hanya sebatas cerita lewat media dan lain sebagainya. Tapi sunnah yang berharga adalah seorang manusia siap untuk melaksanakan sunnah-sunnah Kangjeng Rasul. Baik itu bentuk pekerjaan atau bentuk ucapan atau bentuk langkah-langkah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadirin pamiasa pendengar setia yang sangat kami banggakan. Ketika manusia mendapatkan cahaya yang bagus dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dimiliki oleh pihak lain, maka cahaya akan meningkatkan derajat seseorang. Sehingga derajat seseorang akan naik. Dan akan ditaikan. Bukan naik sendiri, tapi ditaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketinggian derajatnya tidak ada nilai bandingnya. Bahkan mampu menyelamatkan dari pancabahya. Apapun pancabahya yang akan terjadi akan diselamatkan oleh nur hidayah yang dimiliki oleh pribadi manusia. Di suatu kisah ada kejadian bahwa Rasul melihat umatnya yang diserbu oleh api sebesar gunung Uhud. Sehingga umat-umat Rasul pada teriak takut sama api. Sehingga kata umat Rasul, semoga kami diselamatkan dari pancabahya api ini yang selalu mengejar kami, kata umat Rasul. Sehingga tidak didengar. Tidak lama kemudian dalam satu kisah, datanglah malaikat yang termulia yaitu Jibril alaihissalam. Dengan membawakan sebuah bokor yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata kata Jibril, ya Muhammad, bawalah bokor ini. Wadah ini bawa. Dan coba siramkan kepada api yang mengejar umatmu. Kata Jibril. Setelah itu Nabi Muhammad penuh dengan bahagia karena mendapat petunjuk dari Jibril untuk menolong umatnya. Ketika diambil satu wadah itu oleh Nabi, kata Jibril, siramkan wahai Muhammad. Oleh Nabi Muhammad langsung disiramkan kepada api yang mengejar umatnya. Setelah itu api padam. Rasul sangat kagum sekali dengan kejadian yang barusan terjadi. Menanyakan kepada Jibril, ya Jibril, api cai apa atau air apa yang disiramkan kepada api itu? Sehingga mampu memadamkan api
yang besarnya sama dengan gunung Uhud. Kata Jibril, ini adalah air mata umat kamu yang pernah menangis. Diberikan petunjuk dengan penuh kesadaran dalam hatinya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ditakuti oleh umat Rasul tersebut hanyalah takut sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya takut dirinya tidak siap melaksanakan sunnah Rasul. Itulah yang ditakutkan. Sehingga ketika menangis itu, air matanya untuk syahid di hadapan Allah, maka diberikan satu wadah untuk diwadahi. Maka air mata yang tidak banyak, hanya satu tetes saja, mampu memadamkan api neraka yang selalu mengejar umat-umat Rasul. Itulah hebatnya nur hidayah yang dimiliki oleh setiap umat Islam di muka bumi. Bukan hanya mewarnai pribadinya, tapi mampu mewarnai tempatnya, mampu mewarnai pekerjaannya, dan yang lain-lainnya. Itulah bahasan dari awal sampai akhir mengisi momen Ramadan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sehingga harapan besar kita mudah-mudahan dijadikan umat Rasul yang setia terhadap sunnahnya, sehingga ketika kita kembali dijemput oleh Ijrail, mampu menyelamatkan Islam. Islam terbawa sesuai dengan sabda dan juga firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pendengar setia semua kita diberi hidayah selamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.